Jadi kalau buat salary expectations itu tergantung company. Biasanya, again ya, kalau buat experience hire ada beberapa company yang nanya di awal. Di awal kayak, oke, di awal berapa nih salary-nya? Tujuannya adalah mau tahu kayak kita bisa nggak sih afford kalian gitu. Ketika nggak bisa, dan misalnya kita bisa nelfon kandidatnya, sorry, kita misalnya your salary expectations is out of our range gitu. Udah lebih gede dari yang kita punya budgetnya gitu. Ini mau tetap maju atau enggak? Karena kita juga nggak pengen wasting both of the times kan, kayak buat interviewer times, buat interviewee times gitu. Makanya saya suggest dari awal untuk coba research teman-teman, either nanya ke networking yang udah punya atau nyari di Indeed atau di Glassdoor gitu. Kalau di US sendiri beberapa state, kalau di Indo nyebut apa, beberapa provinsi itu udah ada regulationsnya untuk nyebutin salary range di job descriptionsnya. Jadi ketika kalian sudah nge-apply, berarti kalian tahu nih, oh gajinya misalnya 50.000 sampai 60.000 gitu. Jadi kalian tahu, oh itu nggak mungkin. Jadi ngapain daftar, misalnya kalian punya ekspektasi gaji 80.000. Jadi itu, again, ada beberapa provinsi, kita bilangnya state di US, ada beberapa state di US yang udah ada regulationsnya. Cuma karena di Indonesia nggak ada gitu, ya mungkin ada beberapa. Kayak saya lihat di Indeed, not Indeed, Jobstreet, karena kan di Indonesia banyaknya Jobstreet gitu. Di Jobstreet juga mereka udah mulai naruh salary kan, misalnya kayak 7 sampai 8 juta gitu. Jadi teman-teman udah bisa tahu nih, oh kalau misalnya teman-teman ekspektasi gaji 12 juta tapi tulisnya 7 sampai 8 juta, ya ngapain wasting your time untuk apply ke company tersebut gitu. Cuma dengan adanya kayak kemarin nih American company, tapi mereka ada global mass layoff gitu, Cargill itu ada mass layoff, terus kemarin Meta lah, Google gitu, banyak startup ya, mungkin kemarin teman-teman juga Goto, Shopee gitu pada mass layoff semua di 2025. Mungkin ya, again, saya sebenarnya nggak bisa ngasih pendapat ini, karena bisnis sendiri juga certain industry menurut saya mungkin akan lebih tough gitu, apalagi dengan adanya pemboikotan gitu, ada beberapa produksi yang lebih turun gitu. Cuma di satu sisi ada beberapa industri yang lebih naik, mungkin kayak perusahaan-perusahaan lokal kayak Wings, yaitu mungkin kalau misalnya teman-teman bisa lihat sendiri di BEJ ya, stok mana lah yang stok mana lah yang masih ijo-ijo gitu kan. Teman-teman juga bisa ngelihat sendiri gitu. Tapi menurut saya sih in general, karena kayaknya market juga lebih tough, cuma ada beberapa industri yang tetap akan thriving ya, akan tetap ada gitu. Meskipun ya untuk startup mungkin mereka udah mencoba men-stabilize gara-gara ya udah lama juga kan, udah terlalu burn money-nya udah lewat lah masa-masa. Mungkin ada startup baru yang mereka lagi tahap burn money gitu. Dan title manager itu di tiap company beda-beda kan. Ada misalnya BUMN gitu, dengan title manager itu harus udah kerja misalnya 15 tahun atau 10 tahun. Tapi di company-company yang lain, manager itu kayak misalnya dulu di PNG, kita manager itu sebutan untuk fresh grad. Kenapa? Karena kita nganggepnya dulu dengan workload yang sama. Walaupun kalian fresh grad, title-nya manager karena kalian udah ngehandle banyak hal, jadi itu udah setara manager. Jadi kalian harus tahu kalau untuk pertanyaannya bisa, ya pasti bisa gitu kan, kenapa tidak. Cuma pertanyaannya, dan setahu saya again ya, tergantung company yang mau dinaikin, dan untungnya adalah regulations di Indonesia memecat orang itu tidak semudah itu gitu ya, kecuali mass layoff ya. Cuma pasti banyaklah prosedurnya untuk memecat orang gitu. Jadi kalau misalnya pertanyaannya mungkin atau tidak, ya sangat mungkin gitu, kenapa tidak. Cuma mau title-nya ya again nanti harus dibaca-baca lagi, dan perusahaannya oke, yang menurut mereka manajer tuh apa sih? Misalnya 30 tahun berarti udah kerja 5-6 tahun. Apakah dengan 5-6 tahun working experience itu sudah dinilai sebagai manajer atau belum gitu. Jadi Andi bisa cari-cari lagi di job descriptions-nya, misalnya title manager ya, ketika mereka required 10 tahun ya berarti ya belum bisa gitu kan ke perusahaan tersebut. Tapi kalau perusahaan lain manajer tapi cuma butuh 5-6 tahun, dan ya you can go ahead to apply. Entry level itu kan can be very tricky menurut saya ya, malahan karena kita masih mencari-cari gimana sih caranya masuk ke dunia kerja. Menurut saya, makanya tadi kenapa saya suggest ketika kerja ya kerja aja dulu, karena ketika kalian kerja kalian udah tahu nih, oh dunia kerja nih seperti ini gitu. Jadi kalian bisa 5 tahun kerja, apakah S2, apakah dengan nanti kalian S2, tadi kayaknya ada nyambung ya pertanyaan MBA, ini dari Sofyandi juga, dengan MM atau MBA,
advantage sih pasti ada, tapi nggak ada red flagnya ya menurut saya sih. Dengan adanya mau S2, S3 nggak pernah lah ada red flag untuk perusahaan gitu. Cuma mungkin perusahaan akan mencari ya ketika kalian udah MM atau MBA ya punya working experience nggak gitu. Misalnya cari tadi posisi manager. Oke, kita punya 2 kandidat, satu 5 tahun experience tanpa MM dan MBA, satu lagi 5 tahun experience, misalnya dua-duanya di startup, MM MBA. Ya mungkin sebagai employer mereka akan lebih milih yang ada MM MBA-nya gitu. Ini dengan misalnya kandidatnya sama-sama udah pernah bekerja 5 tahun, tapi ketika satu udah kerja 5 tahun, satu lagi belum kerja gitu kan, dari fresh grad langsung MM atau MBA, sedangkan kita butuh experience-nya, ya mungkin perusahaan akan lebih memilih yang 5 tahun kerja gitu ya. Jadi tergantung sih perusahaan yang pengen kalian tuju tuh seperti apa. Itu tadi kalau kembali tadi pertanyaannya ke entry level, tadi ya Mas Abi juga bilang kayak cobalah intern, dan ini juga gunanya networking karena nyari-nyari gimana sih Kak kalau misalnya ada internship, caranya di sini. Dan kayaknya waktu ya berarti saya dari Indo 2022, kayak orang-orang juga internship udah dari tahun pertama kuliah, tahun kedua kuliah gitu, mereka udah doing the internship. Nah di situ kalian bisa networking juga kan, kayak kalau mau jadi direct hire gimana gitu. Soalnya ketika saya menjadi HR, kita juga ada program ketika dari kita memilih intern tuh yang udah bibit-bibit unggul lah ya intinya, supaya dengan harapan ketika kita mencari full time employee ya kita tinggal kan lu intern mau nggak nih jadi full time gitu. Jadi kita nggak usah susah-susah lagi mencari orang full time gitu. Cuma of course lah sometimes it always not working kan, jadinya ya kita harus nyari orang baru lagi gitu.